Assalamualaikum. So hari ini kita ganti bearing bagian tayar ataupun bagian knuckle brake. Ini simple DIY. Kalau orang ingin DIY, kurang punya kancil, kurang ingin ganti dia punya bearing, kurang ingin ganti sendiri. Sebab cara ganti dia punya bearing ini tidaklah susah sangat brokio, dan saya rasa antara bearing kereta kancil punya nilai yang paling senang. Kita tidak perlu guna press jack, hanya perlu gunakan tukul dan juga satu batang besi macam ini lah. Bearing ini macam ini bearing baru yang saya baru punch masuk, bearing baru, seal baru ini. Dan untuk knuckle kancil ini dia ada dua bearing bro, bagian belakang dan juga depan. So kena punch daripada sini dan daripada sinilah. Alright, sini pun ada satu dia punya seal. Untuk pemasangan seal yang sebelah belakang nih, dia kena pasang terbalik bro. Memang macam inilah pemasangan dia bro. So kadang-kadang ada juga orang yang salah pasang benda nih, dia pasang terbalik. Tapi yang dah saya pasang nih kita tolak tepi, sebab masih ada satu yang saya belum pasang dan kita akan DIY yang ini lah. Oke, mula-mula sekali kenapa perlu ganti bearing? Antara sebab bearing dah lost, tayar macam berdengung masa jalan, salah satu kerusakan dia macam inilah. Oke, sebenarnya saya cuma ingin ganti drive shaft saja bagi case kancil nih. Saya cuma ingin ganti drive shaft saja sebab dia punya boot memang dah koyak dan replay dia pun memang luar biasa. Jadi saya cuma ingin keluarkan dia punya drive shaft saja daripada knuckle. Tapi masa saya ketuk dia punya drive shaft nih, masa saya ketuk keluar sebab dia jam, dia punya bearing tercabut sekali bro. Dia ikut drive shaft sekali cabut. Jadi kalau saya nak guna balik dia punya bearing nih, andai kata saya keluarkan balik dia punya bearing ini akan rosak. Dia confirm akan rosak lah. Dia akan jadi macam nih. Ya, ini yang memang dah teruk, yang saya dah keluarkan. Jadi saya bagi tahu owner tempoh hari, alang-alang kita beli drive shaft sebiji dan kita ganti bearing terus. So yang lama nih kita tidak perlu ganti lah, kita tidak perlu buka, sebab saya tengok memang dah berkarat bagian dalam, dan kalau saya punch keluar pun mesti bearing ini akan rosak. Jadi kita ganti bearing terus, sebab bearing ini oke, dia terpasang macam ini. Knuckle dia akan terpasang macam ini, rotodis dia akan duduk dekat sini lah, dan juga dia punya clipper akan duduk dekat sini. Jadi drive shaft ini dia terpasang macam ini. Nah, dia terpasang macam ini. Jadi bila saya ketuk dia punya drive shaft, ketuk keluar, dia tercabut sekali dengan bearing nih. Sepatutnya kalau drive shaft ini dia tidak jam, bearing dengan drive shaft ini dia tidak lekat bagian dalam, dia tidak akan berkarat. Bearing ini dia akan tinggal pada bagian knuckle nih. Dia tidak akan tercabut sekali dengan drive shaft lah. Sebab sini masih ada satu lagi bearing lama. Tapi nampak bersih sebab knuckle ini saya baru basuh, saya baru cuci, memang bersih. So yang ini saya tidak perlu keluarkan sebab ini dah memang keluar sekali dengan drive shaft. Masa saya cabut drive shaft, itu dia. Jadi saya cuma perlu keluarkan yang ini saja, bagian depan nih. So cara keluar dia senang saja bro. Kita akan ada satu kayu macam ini, kita letak di bagian dalam nih. Dia ada satu lagi center con macam ini, dia akan duduk dalam nih. Bearing bagian depan, benda nih menatangnya dia akan duduk dalam nih. Dan ada satu bearing lagi yang tercabut dengan drive shaft tadi, kita akan punch masuk ke dalam nih. So benda ini dia akan duduk bagian antara bearing dan bearing lah. Tapi yang ini kita keluarkan. Kita ketuk-ketuk manja saja bro, bukan ketuk-ketuk Ramadan. Kita akan letak satu box, itu punch lagi. Oke, kan udah keluar dia punya bearing. Alright, so sekarang untuk pemasangan, ini dia punya seal, grease seal, dan sini ada 2 biji bearing. Oke, bearing nih dia memang ada jual yang saya akan bagi korang tengok. Oke, bearing dia macam nih dan dia punya nomor 6305 PS, RS 6305 RS. Ini dia punya code bearing lah, nomor bearing dia punya size.
Oke, bearing ini dia memang ada jual tanpa kabel sebelah. Tapi kalau kurang beli yang dia ada kabel macam ni, so kurang boleh buka salah satu lah. Untuk pemasangan ada orang yang akan pasang, dia tidak akan buka kabel nih. Tapi kalau saya akan buka dia punya kabel antara salah satu lah sebelah nih. Kita congkel saja. Oke. Ada setengah bearing yang dalam dia memang tidak geris, so kurang perlu geris lah. Dan cara pemasangan saya akan buang dia punya kabel bearing nih, akan buang. Itu saya tidak akan guna. Tapi memang ada bearing yang jual sebelah nih memang tidak kabel. Kalau kurang nak beli bearing, kurang boleh pilih lah, bergantung selera masing-masing bro. Biasanya dekat sini saya akan tambah geris lagi. Dalam ini saya akan palet dengan geris supaya bearing ini lancar masuk ke pemasangan. Oke, yang ada kabel ini belah atas letak, tidak perlu guna press jack pun sebenarnya. Oke, saya gunakan box 27. Kan udah masuk. Oke, bearing nih rapat dengan permukaan dalam nih, yang nih. Oke, dan ada satu bearing lagi. Tukar benda ini tidaklah susah bro, senang. Saya akan buang dia punya kabel nih, dan saya akan penuhkan geris dalam nih. Oke, sebab ada setengah orang dia akan guna kabel bearing ini balik. Tapi cara pemasangan saya selalunya saya tidak akan guna balik lah. Dia punya geris ini tidak akan kemana-mana pun sebenarnya. Bila orang udah pasang dia punya grease seal dan juga drop shaft. Jadi bila kita udah buang dia punya cover nih, dia punya ball bearing bagian dalam nih, sentiasa akan kena grease lah, dan proses kerusakan dia punya bearing akan lebih lama. Oke, sebelum orang masukkan bearing yang kedua nih, dia punya kon bagian dalam nih kurang kena pasang. Tapi sebelum itu bagian dalam itu pun saya akan penuhkan dengan grease. Biar nakal dikayak dengan grease bro. Oke, dan saya akan letak di punya kon bagian dalam. Oke, lepas tuh saya akan punch yang bearing kedua nih. Kita letak box 27. Lepas itu kita ketuk-ketuk Ramadan, tidak perlu ketuk-ketuk agresif pun. Nah, itu dia. Oke, anda masuk. So center bearing itu dia akan duduk dalam tuh center con dia. Lepas kita udah pasang dia punya bearing, kita boleh pasang dia punya seal, dia punya grease seal. Dia ada dua size, tebal dan juga yang nipis nih. Yang nipis dia akan duduk sebelah luar. Knuckle dalam keadaan macam nih, so kita akan pasang macam nih. Tapi untuk yang belah dalam kita akan pasang macam nih. Untuk yang ini lah, dia bukan macam nih bro. Kalau macam ini dia terbalik, dia akan pasang macam ini. Ya, kita pasang yang belah dalam dulu. Yang dekat sini. Oke, bagian ini kita akan pasang macam ini. Ya, dia bukan macam ini bro. Kita akan pasang macam ini. Cara pemasangannya cukup mudah. Kita cuma perlu senterkan bagian lubang knuckle dan kita ketuk. Kita ketuk saja. Benda ini tidak akan kemek bro, sebab kita tidak perlu ketuk kuat sangat. Dan benda ini memang keras. Tapi kalau keras kurang janganlah paksa bro, bukan ketuk-ketuk Ramadan bro. Oke, yang dekat sini kurang kena pasang macam ini lah. Sebelum tuh kena sapu sedikit grease supaya dia senang masuk. Dan dalam ini kita tambah lagi grease
supaya knuckle kayak dengan grease. Itu dia. Kita letak dan kita ketuk. Settle. Pemasangan tidak sampai 5 menit bro. 5 menit kah? Lebih kurang lah. Kalau tidak ambil video mungkin bolehlah 2-3 menit siap pasang. Ya, oke. Selesai. So knuckle belah kiri selesai pasang dia punya bearing. Ini knuckle yang belah kanan selesai. Pas ini boleh pasang. Drive shaft sudah standby bro. Dekat sini 2 batang. Jadi semoga video ini ada manfaatnya bro. Kalau korang suka dengan video ini jangan lupa copy, link, share, dan boleh follow saya